Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang proses bisnis sistem informasi kepegawaian di kementerian. Ketika seseorang diterima menjadi CPNS atau calon pegawai, calon ASN, itu datanya itu dikumpulkan di bagian pengadaan. Nah, oleh bagian pengadaan kemudian dibuatkanlah pengajuan SK pengangkatan menjadi CPNS atau PNS, ya kan? Surat itu diajukan kepada Kabiro Kepegawaian dan Sekjen. Nah, Sekjen itu akan memberikan surat usulan kepada Badan Kepegawaian Negara oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara. Kemudian usulan tadi diproses sehingga menghasilkan SK pengangkatan ASN ya. Nah, dari pengangkatan ini oleh pegawai di BKN ini nanti akan diinput ke servernya BKN, kayak di pusat data kepegawaian negaranya BKN sana. Nah, SK yang sudah jadi itu akan diserahkan kembali ke Sekjen. Oleh Sekjen kemudian diserahkan kepada Kepala Biro Kepegawaian. Oleh Kepala Biro Kepegawaian diserahkan lagi ke bagian pengadaan untuk diinput ke sistem informasi kepegawaian, diinput ke datanya ke server melalui sistem informasi. Jadi ada aplikasi namanya sistem informasi kepegawaian. Nah, melalui SIK ini data itu diinput ke server. Dari server ini dia akan secara otomatis juga akan mengisi data di bagian Biro Keuangan. Untuk apa? Yaitu untuk proses gajian ya. Nah, sekarang ketika datanya udah masuk, pegawai juga sudah masuk, sudah bekerja, dia ditempatkan di beberapa satker ya. Nah, data-datanya itu seringkali belum lengkap dan juga kemudian setelah jadi pegawai kan ada perkembangan, ada perubahan data ya. Misalnya sebelum waktu baru masuk belum menikah, nah setelah jadi pegawai terus menikah, itu kan otomatis datanya itu kan mesti harus dirubah. Nah, perubahan data itu disampaikan kepada unit kepegawaian di Satker. Nah, nanti petugas di Satker tadi itu dia akan menginput melalui SIK ke server. Jadi menginput data melalui SIK tadi itu ke server, dan ini juga otomatis akan merubah data di Biro Keuangan. Untuk apa? Untuk tunjangan dan sebagainya. Selain itu juga sebagai pegawai kan ada pengembangan pegawai, ikut diklat, ikut apa kan gitu ya. Nah, ini juga datanya itu diinput melalui sistem informasi kepegawaian, diinput ke server. Demikian juga ketika ada mutasi data seperti tadi itu menikah atau kemudian punya anak, itu kan mesti dilaporkan karena nanti akan berkaitan dengan tunjangan. Ya, itu pun diinput ke server melalui SIK. Nah, perubahan pegawai kadang-kadang ada perubahan juga ya. Misalnya setiap 4 tahun sekali ada kenaikan pangkat, 2 tahun sekali kenaikan gaji berkala. Nah, proses kepegawaian yang tadi itu namanya proses mutasi data. Nah, itu dilakukan oleh bagian mutasi data. Jadi misalnya ada kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, terus naik jabatan, pindah jabatan, atau dan lain-lain lah. Misalnya dia berhenti, keluar, pensiun, itu urusannya bagian mutasi data. Nah, bagian mutasi data itu melalui
sistem informasi kepegawaian, dia akan tahu siapa yang harus naik pangkat, siapa yang harus naik gaji berkala. Nah, ini misalnya kenaikan pangkat ya, kenaikan pangkat itu kan dari SIK ini akan memberikan laporan siapa yang perlu naik pangkat. Misalnya pas periode Oktober, siapa aja yang naik pangkat. Nah, bagian mutasi data ini dia akan mengajukan SK ke Kepala Biro Kepegawaian. Nah, sama Kepala Biro Kepegawaian, kenaikan pangkatnya ini, jadi kenaikan pangkat itu ada yang SK-nya itu cukup Kepala Biro Kepegawaian, ada yang perlu sekjen yang tanda tangan, ada yang perlu BKN yang tanda tangan, ada yang perlu presiden yang tanda tangan. Nah, itu ada peraturannya. Di sini saya tidak membahas hal itu, saya hanya menjelaskan secara garis besar saja. Ya, pokoknya di sini mengajukan usulan kenaikan pangkat, usulan kenaikan gaji berkala, usulan tunjangan dan sebagainya. Kemudian di sini jika telah disetujui, itu keluar SK kan. SK ini nanti akan dikembalikan lagi ke bagian mutasi data, dan bagian mutasi data itu akan menginput ke sistem informasi kepegawaian, dan ini akan secara otomatis akan merubah data di Biro Keuangan. Dan selain itu, untuk mutasi data ini juga akan diinput ke aplikasinya punya Badan Kepegawaian Negara. Saya lupa namanya itu, sistem apa ya? Sistem administrasi SAPK kalau tidak salah, Sistem Administrasi Kepegawaian Negara. Nah, itu diinput. Ada petugas di bagian mutasi data tuh menginput data ke aplikasi Badan Kepegawaian Negara terkait dengan perubahan-perubahan data itu. Nah, kemudian ada juga di sini bagian pengembangan pegawai ya. Bagian pengembangan pegawai itu berkaitan dengan misalnya pelatihan struktur diklat pimpinan ataupun diklat fungsional kan gitu. Nah, ini juga mengajukan ke Kepala Biro Kepegawaian, sehingga keluarlah surat tugas surat penugasan kan gitu ke yang bersangkutan, dan ini juga diinput. Nah, nanti juga hasilnya nanti setelah melakukan kegiatan itu, ini pegawai itu akan memberikan laporan kepada unit kepegawaian yang di Satker itu untuk diinput. Ya. Kemudian juga di sini ada bagian disiplin dan kesejahteraan pegawai. Nah, di sini misalnya nih pegawainya itu ini ada kehadiran ini hilang. Jadi pegawai ini juga melakukan kehadiran kan, melakukan istilahnya kita ngomongnya absensi ya, absensi dengan sidik jari itu. Nah, atau dengan skema raja, kalau di Kementerian Perhubungan itu namanya skema raja. Nah, itu setiap hari itu pegawai Kementerian Perhubungan itu dia melakukan ngisi daftar hadir. Ngisi daftar hadir itu masuk ke server, dan ini akan dievaluasi sama bagian disiplin dan kesejahteraan pegawai. Nah, jika ada beberapa pegawai yang tidak disiplin gitu kan ya. Nah, ini nanti akan melakukan teguran, dan yang melakukan teguran itu kan bukan bagian ini ya, tetapi memberikan surat. Nah, surat itu ditandatanganin oleh Kepala Biro Kepegawaian untuk disebarkan kepada satker-satker pegawai mana yang tidak disiplin gitu ya, untuk dilakukan teguran, untuk dilakukan pembinaan di masing-masing satker oleh pimpinan satker. Demikian penjelasan saya tentang sistem informasi kepegawaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.